Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akdika Jeliang Santuin dengan NIM 240611607799, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah PKN. Untuk nomor 1, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasi warga negara Indonesia, mulai dari hambatan, tantangan, dan strategi internalisasi nilai nasionalisme. Nah, berikutnya saya akan menjawabnya. PKN berpotensi besar menjadi sarana utama internalisasi nilai kebangsaan karena ia masuk ke ranah formal atau sekolah, berulang, kurikulum bertingkat, dan memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi guru, metode mengajarnya, konteks sosial, dan lingkungan keluarga atau komunitas. Ketika PKN hanya menjadi hafalan atau mata pelajaran administratif, dampak internalisasinya kecil bila dikaitkan dengan pengalaman nyata, kegiatan lapangan, proyek komunitas contohnya, dan dampaknya sangat signifikan. Lalu, apa yang menjadi hambatan dan tantangan utamanya? Yang pertama, pengajaran yang tekstual dan normatif sebagai teoritis tanpa praktik konkret. Lalu kualitas guru yang bervariasi, seperti kurang pelatihan pedagogis atau rendahnya kemampuan mengelola diskusi plural. Serta yang ketiga, keluarga dan media sosial. Nilai yang diajarkan sekolah bisa dibenturkan oleh lingkungan rumah atau konteks digital yang bertentangan. Dan yang keempat, konteks kultural dan keberagaman. Contohnya seperti pluralitas suku, agama, daerah jika tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan klaim identitas yang sempit. Lalu yang kelima, politik dan polaritas. Pendidikan kewarganegaraan dapat dipolitasi sehingga ditafsirkan sebagai alat propaganda. Serta yang terakhir, ketimpangan sosial sampai ekonomi. Rasa ketidakadilan mengikis loyalitas pada nilai nasional. Lantas apa yang menjadi strategi internalisasi? Yang pertama adalah terhadap kurikulum berbasis pengalaman. Contohnya layanan masyarakat, stimulasi pemerintah desa, kota, atau program pengabdian, debat publik, serta magang di lembaga publik. Lalu yang kedua, pembelajaran nilai terintegrasi. Bukan mata pelajaran terpisah saja, melainkan integrasikan nilai kebangsaan ke IPS, bahasa, seni, dan olahraga. Lalu yang ketiga, pelatihan guru intensif, fokus pedagogi diskusi, mediasi konflik, pengajaran nilai, dan literasi digital. Lalu yang keempat, pembentukan budaya sekolah civic friendly, seperti upacara, musyawarah, kode etik siswa, kegiatan lintas suku dan agama. Next, pertanyaan yang kedua. Konflik horizontal masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sampai era digital seperti sekarang, masih banyak terjadi kasus yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Uraikan akar permasalahan seperti apa yang menyebabkan kasus disintegrasi di Indonesia mudah terjadi. Berikan alternatif solusi di era digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akar permasalahan yang membuat disintegrasi mudah terjadi adalah yang pertama, ketimpangan ekonomi dan persaingan sumber daya. Contohnya seperti konflik lokal sering muncul dan kita temui dari perebutan mulai dari lahan, pekerjaan, bahkan akses layanan. Lalu yang kedua, identitas yang dipolitisasi.
elit lokal memobilisasi sentimen suku atau agama untuk meraih dukungan. Hal ini juga menjadi faktor disintegrasi mudah terjadi. Lalu yang ketiga, misinformasi, hoax, dan viralisasi emosi di media sosial. Seperti kita lihat sendiri, bahkan di platform TikTok, Instagram, informasi yang palsu cepat sekali untuk menyebar dan memperkuat prasangka. Lalu yang kelima, kelemahan penegakan hukum dan kepercayaan publik yang sangat rendah. Kita melihat sendiri ya, banyak sekali di media sosial atau bahkan kita sering mendengar. Ketika hukum dianggap tidak adil, di situ warga mengambil jalan sendiri. Lalu, yang keenam, kurangnya literasi digital dan kebijakan platform yang belum optimal sehingga pengguna rentan terhadap manipulasi. Lantas, apa yang menjadi alternatif di era digital seperti saat ini? Yang pertama adalah peningkatan literasi digital dan media. Contohnya, program skala nasional atau regional untuk semua umur, mulai dari cara cek fakta, identifikasi bot atau akun palsu, dan bagaimana cara memahami algoritma media sosial tersebut. Lalu yang kedua, sistem deteksi dan respon cepat terhadap hoax. Dengan cara kita meminta kolaborasi terhadap pemerintah, platform, dan komunitas fact-checking untuk menandai dan menjelaskan hoax sebelum viral. Lalu yang ketiga, kampanye narasi inklusif berkelanjutan. Contohnya kita membuat produksi konten positif, video, podcast, atau cerita lokal yang mampu menampilkan keberagaman sebagai kekuatan. Lalu yang selanjutnya adalah platform dialog daring yang moderat. Ruang diskusi terkelola dengan moderator yang terlatih sehingga penggunaan fasilitator tersebut tujuannya untuk meredam eskalasi. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor yang ketiga. Saya akan membacakan soalnya. Dalam menempatkan identitas nasional, Indonesia banyak terjadi permasalahan kesamaan dengan negara sebelah, mulai dari makanan, adat kebiasaan, bahasa, budaya, kesenian, dan lain-lain. Lantas, bagaimana strategi agar negara kita terhindar dari konflik antar negara, tetapi dalam kasus ini dapat memaksimalkan klaim atas identitas nasional Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya? Baik, strategi untuk menghindari konflik, namun memaksimalkan klaim identitas nasional, kurang lebihnya seperti itu. Strategi yang pertama adalah diplomasi budaya proaktif. Gunanya adalah agar jalur diplomatik bisa untuk menyelesaikan klaim dan fokus pada dialog, bukan publikasi emosional. Lalu strategi yang kedua adalah dokumentasi dan pembuktian budaya, seperti peta budaya, penelitian etnografi, arsip tertulis dan visual yang kuat, seperti mulai dari museum atau pusat dokumentasinya. Bukti akademis memudahkan klaim yang sahih. Lalu yang ketiga, pendaftaran internasional. Strategi salah satu ini adalah ajukan warisan budaya tak benda atau benda ke UNESCO atau lembaga internasional lain bila memenuhi syarat. Lalu yang keempat, geographical indication, GI, dan branding produk. Daftarkan produk-produk asli dari Indonesia, misalnya makanan, kerajinan, atau barang-barang lainnya, tas mungkin dari anyaman, sebagai GI atau sertifikat asli untuk melindungi identitas ekonomi. Lalu yang kelima, penguatan hak intelektual budaya. Contohnya kita membuat gerakan tadi, kombinasi GI, merek dagang, dan sertifikasi asal untuk
produk komersial. Lalu yang keenam, kolaborasi lintas negara. Pada banyak kasus, klaim tumpang tindih bisa diselesaikan lewat program kolaboratif, festival bersama, pameran, atau pengakuan kultural bersama yang mengubah persaingan menjadi peluang pariwisata. Lalu yang ketujuh, kampanye branding nasional global. Promosikan otentik budaya di luar negeri lewat pariwisata, film, musik, kuliner, dan diaspora. Pertanyaan yang terakhir, uraikan pendapatmu, apakah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ideal? Jika belum, berikan uraian mengapa hal tersebut terjadi dan berikan solusinya. Jika sudah, berikan bukti konkretnya. Baik, mengapa belum ideal? Apa faktor penyebabnya? Yang pertama dapat kita tinjau, yakni korupsi dan kepentingan politik. Hal ini memengaruhi independensi aparat dan penegakan hukum. Sehingga penegakan yang tidak merata, akses keadilan berbeda antara pusat dan daerah, bahkan tergolong kaya atau miskin. Lalu, backlog perkara dan lambatnya proses hukum. Kita melihat sendiri bagaimana proses hukum di Indonesia. Waktu penyelesaian yang panjang sehingga melemahkan kepercayaan publik atas proses hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima, ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi seperti yang saya bacakan di atas tadi. Aturannya yang sering berubah dan multi tafsir, ini yang menjadi faktor penyebabnya. Lalu yang keenam adalah kurangnya perlindungan untuk pelapor atau saksi. Intimidasi menghalangi pelapor pelanggaran, sehingga pihak pelapor pun kurang merasa terlindungi. Lalu yang ketujuh, rendahnya literasi hukum politik. Warga tidak tahu haknya sehingga sulit untuk menuntut keadilan. Solusi praktis dan prioritas. Yang pertama adalah penguatan independensi peradilan dan penegakan hukum dengan cara menegakkan mekanisme seleksi, pengangkatan, dan akuntabilitas yang transparan. Lalu yang kedua adalah digitalisasi dan modernisasi proses peradilan dengan melakukan e-court, manajemen perkara elektronik, dan publikasi putusan untuk transparansi. Lalu yang tiga, reformasi kepolisian dan penyidikan dengan upaya yang bisa dilakukan pelatihan forensik, unit investigasi independen untuk kasus yang sensitif. Lalu yang keempat, perkuat anti korupsi dan perlindungan pelapor sehingga hal ini bisa menjadi solusi yang praktis bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia dengan cara perlindungan saksi, whistleblower laws yang efektif. Lalu yang kelima, akses keadilan untuk orang yang kurang mampu. Layanan bantuan hukum gratis, klinik hukum komunitas, dan pendampingan pro bono. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM hukum, sumber daya manusia hukum. Pendidikan, kita memerlukan kapasitas SDM hukum ini adalah berpendidikan berkelanjutan untuk orang-orang yang akan nantinya menjadi hakim, jaksa, pengacara, dan penyidik. Jadi hukum-hukum ini juga akan memperoleh cetakan atau orang yang akan menjadi nanti itu adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas. Lalu yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dan pengawasan publik dengan cara mekanisme umpan balik, publikasi kinerja
lembaga hukum. Lalu yang terakhir adalah penegakan yang konsisten dan tanpa pilih kasih. Kita membutuhkan contoh konkret hukuman yang adil, meningkatkan kepatuhan hukum. Baiklah, cukup sekian jawaban dari soal-soal UTS PKN. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih.